Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Berarti dari tadi gini-gini biar kalau ada emosi ketutupan. Ikan lele, ikan arwana. Cakep. Terima kasih. Cie, ketawa udah rekaman semua. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PPL SMP Global Madani akan menjelaskan mengenai prinsip where to dalam understanding by design yang sebelumnya terkait dengan informasi where to ini telah kami peroleh melalui wawancara. Dan untuk prinsip where to yang pertama ada prinsip where and why dalam understanding by design, di mana guru memastikan peserta didik untuk memahami apa yang mereka pelajari dan tujuan pembelajaran serta alasan peserta didik mempelajari hal tersebut. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tujuan pembelajaran di sekolah SMP Global Madani itu diintegrasikan dengan kurikulum nasional dan kurikulum khas sekolah. SMP Global Madani memiliki kurikulum khas yang disebut dengan 1GM atau 9 aspek keunggulan Global Madani di samping kurikulum nasional. Nah, tujuan pembelajaran di sekolah tersebut ditentukan berdasarkan visi misi sekolah, yaitu tidak hanya cerdas secara kognitif dan akademik, tetapi juga bermartabat, berkarakter, dan islami. Kemampuan peserta didik di SMP Global Madani juga heterogen, ada yang lower, sedang, dan ada yang higher atau tinggi. Nah, harapannya peserta didik ini mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu insan, Islam, cerdas, bermartabat, dan mampu berkompetensi. Unjuk kerja juga banyak dilakukan seperti di dalam kelas berupa presentasi dan juga pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar kelas. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait prinsip where and why. Selanjutnya prinsip, saya akan melanjutkan ke prinsip H, yaitu hook and hold. Bagaimana cara guru menarik perhatian di awal dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil wawancara, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan di awal semester, sehingga dapat memenuhi kebutuhan, gaya belajar, minat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian, di setiap situasi pembelajaran, peserta didik diberikan ruang untuk dilibatkan secara aktif, sehingga memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan pendapat terkait pembelajaran. Tak lupa juga, guru menerapkan materi, model, strategi, dan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian melibatkan tutor sebaya dan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, hall, taman, dan lain-lain. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan saintifik. Selain itu, guru juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan fleksibel dan relevan dengan kebutuhan peserta didik nanti di masa yang akan datang. Guru juga harus mampu menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif. Adapun hambatan yang mungkin dirasakan yaitu dalam kemampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran atau materi yang berbeda-beda. Itu saja. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu explore, equip, dan experience. Nah, pada poin ini, pendidik membekali peserta didik dengan pengalaman yang bermakna untuk memenuhi tujuan kinerja. Nah, berdasarkan
jawaban dari kami untuk mendorong peserta didik supaya terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan yang penting, yaitu pendidik harus mampu untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Penerapan dalam pembelajarannya yaitu ketika pendidik memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik pada awal pembelajaran. Kemudian, pendidik sebagai fasilitator dapat membimbing peserta didik untuk mengeksplorasi ide dengan memanfaatkan fasilitas sekolah, yaitu ada ruang ICT, yaitu ruang komputer, dan ada juga perpustakaan. Penerapan strategi berkelompok dalam pembelajaran juga, kemudian tutor sebaya untuk menyampaikan informasi atau dalam hal ini materi juga perlu dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan peserta didik. Tidak lupa penerapan ice breaking juga dalam pembelajaran. Kemudian pemberian apresiasi kepada peserta didik yang dilakukan oleh pendidik itu juga perlu dilakukan untuk membangun semangat peserta didik, memberikan ide dan pertanyaan yang penting supaya muncul dari peserta didik. Kemudian untuk pekerjaan rumah dan pengalaman peserta didik di luar dari kegiatan di sekolah, yaitu pekerjaan rumah tidak hanya sekedar menjawab soal atau menjawab pertanyaan yang diberikan dari pendidik, tetapi juga harus mampu menerapkan teorinya atau ilmu yang sudah diberikan pendidik itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya proyek membuat video. Nah, kemudian pengalaman di luar kelasnya juga itu terjun langsung ke masyarakat seperti mengunjungi UMKM setempat. Kemudian peserta didik juga di SMP Global Madani ini juga mampu untuk terjun ke masyarakat langsung dengan pelaksanaan setiap kegiatan dari setiap grade-nya. Contohnya seperti kelas 7 itu ada kegiatan yang namanya field trip, kemudian kelas 8 ada student camp, dan kelas 9 ada homestay. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya peserta didik ini nantinya mampu untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata, kemudian untuk saling membantu satu sama lain. Nah, dengan kegiatan langsung yang mereka jalani ini nantinya akan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi peserta didik. Artinya pengalaman yang sangat mendalam. Nah, setelah kegiatan ini berlangsung, peserta didik juga diminta untuk membuat laporan secara tertulis yang nantinya akan dipresentasikan dan diberi juga penilaian antar teman dan dari guru juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai R, Reading, Revisit, and Revise, yaitu guru menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide penting, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Nah, untuk memikirkan kembali pemahaman peserta didik tentang ide-ide penting itu yang kami dapatkan dari hasil wawancara bersama Waka bidang kurikulum, yaitu didapatkan bahwa dilakukan biasanya dalam proses pembelajaran, tepatnya di akhir pembelajaran, peserta didik akan melakukan refleksi diri. Guru akan mengajukan pertanyaan refleksi terkait pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, apa yang mereka terima dalam pembelajaran hari ini, dan sebagainya. Dan apa saja nilai-nilai pemahaman yang dapat mereka ambil yang sekiranya dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi yang telah dipelajari. Sedangkan untuk produk dan pertunjukan bagaimana peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi, yaitu contohnya seperti pada saat peserta didik presentasi, dilakukan penilaian tutor sebaya. Peserta didik memaparkan penilaian dan saran dan menyimpulkan. Melalui peer review atau diskusi kelompok, peserta didik dapat memperoleh perspektif baru dari teman-teman mereka yang mungkin melihat aspek yang mereka lewatkan. Masukan dari rekan sebaya juga seringkali terasa lebih mudah diterima dan membantu peserta didik
dalam menyadari kekurangan dalam produk atau hasil kerja mereka. Selain itu, guru juga dapat memberikan siklus umpan balik dan revisi di mana peserta didik secara berkala menerima umpan balik dan kemudian diberi waktu untuk memperbaiki produk atau kinerja mereka. Misalnya, setelah presentasi awal, peserta didik dapat menerima komentar spesifik yang mereka gunakan untuk meningkatkan presentasi berikutnya. Lalu, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, yaitu balik lagi kepada refleksi diri atau refleksi pembelajaran. Guru dapat memberikan pertanyaan reflektif seperti apa hal paling menantang yang kamu temui, bagaimana cara kamu menyelesaikan tantangan tersebut, dan mana saja materi yang belum dikuasai, dan seterusnya. Ini membantu peserta didik merenungkan proses belajar dan kinerja mereka, sejauh mana pemahaman mereka terkait materi yang dipelajari, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang cara mereka belajar. Setelah refleksi, tentu harus ada tindak lanjut atau perbaikan. Dengan mendorong peserta didik untuk berefleksi tersebut, guru dapat membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang lebih mandiri, yang menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, serta terus mencari cara untuk memperbaiki diri di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus. Ya, baik. Untuk prinsip where to berikutnya ya, ada prinsip E, T, and O. Baik, kita mulai dari prinsip yang E, exhibit and evaluate. Nah, ini terkait dengan cara guru ya. Bagaimana cara guru bisa mengajak dan juga membimbing peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya terkait materi yang sudah dipelajari. Serta bagaimana peserta didik ini dilibatkan atau diikutsertakan dalam evaluasi. Nah, kita sudah mendengarkan kemarin hasil wawancara ya terkait exhibit and evaluate ini, bahwa umpan balik dan juga hasil asesmen formatif di kelas itu menjadi hal penting ya untuk kita bisa melibatkan peserta didik untuk bisa menunjukkan pemahaman dan juga kemampuannya ya dalam materi pembelajaran. Selain itu juga ada di setiap kelas itu ada catatan kelas ya, catatan reflektif kelas terkait kemajuan belajar setiap peserta didik itu ada catatannya di kelas. Kemudian juga bisa metode pembelajaran yang diterapkan oleh setiap guru ya, metode yang bervariasi itu juga akan menentukan apakah peserta didik ini nantinya dapat menunjukkan kemampuannya sesuai dengan kemampuan pemahamannya sesuai dengan materi yang diajarkan gitu. Selain itu juga memberikan perhatian ya pada tiap peserta didik juga akan menentukan keterlibatan peserta didik dalam evaluasi. Apakah peserta didik ini merasa diperhatikan atau tidak? Nah, kalau merasa diperhatikan, dia akan semangatnya akan naik ya, semangat belajarnya akan tinggi. Ini terkait dengan bagaimana cara guru membimbing, mengajak dan juga siswa bisa menunjukkan kemampuan dan ikut serta dalam proses evaluasi. Beberapa poin penting yang bisa kita dapatkan kemarin. Kemudian prinsip yang berikutnya, prinsip T ya, tailored to student. Nah, ini terkait dengan bagaimana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ya dan minat peserta didik di dalam kelas gitu, agar pembelajaran itu bisa lebih efektif gitu. Yang pertama dari hasil wawancara kemarin juga disinggung masalah pembelajaran diferensiasi. Nah, ini penting nih untuk mengakomodasi kebutuhan dan minat peserta didik yang berbeda-beda di sekolah ini ya. Di awal sudah disampaikan juga ya bahwa penjaringan peserta didik ini dilakukan secara dengan tes psikotes ya, kemudian dilanjutkan dengan tes asesmen awal atau diagnostik ya. Ini juga dilakukan di sekolah ini untuk memetakan kebutuhan dan juga minat peserta didik gitu. Selain itu juga ada alternatif pembelajaran ya, harus ada alternatif pembelajaran. Kemudian guru melakukan evaluasi dan juga memodifikasi rencana pembelajaran yang sudah dibuat ya apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata rencana pembelajarannya ini kurang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan peserta didik. Kemudian juga adanya supervisi di sekolah ini juga membantu dalam pengimplementasian rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh tiap guru. Nah, itu terkait pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat ini sesuai dengan prinsip tailored to student itu dalam hasil wawancara kita kemarin gitu. Kemudian yang terakhir prinsip itu yang terakhir yaitu organize, itu terkait
cara guru itu bisa melibatkan siswa atau peserta didik itu dalam pembelajarannya agar dapat terlaksana dengan efektif. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga banyak hal yang bisa menjadi alternatif atau pilihan bagaimana guru bisa melibatkan siswa ini dalam setiap kegiatan pembelajaran yang entah itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah saat pembelajaran berlangsung. Itu yang pertama, kemarin disinggung ya pembelajaran yang bersifat kontinuitas ya. Artinya guru itu harus menciptakan pembelajaran yang konkret ya dan bermakna, bukan sekadar teori saja. Artinya konkret itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Materinya tuh apa kaitan dengan kehidupan nyata. Bermakna artinya tidak sekadar hafalan, dia lebih mendalam dan lebih komprehensif dalam materi itu. Selain itu juga peserta diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan opini atau pendapatnya. Ini adalah hal penting ya supaya guru bisa mengetahui apa area mana yang perlu ditingkatkan, yang juga disinggung tadi ya terkait dengan memaksimalkan ya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian guru juga bisa menghadirkan fakta-fakta ya untuk menghindari kesalahpahaman nih dalam keterlibatan siswa memahami materi yang sedang diajarkan guru. Selain itu juga guru bisa mengidentifikasi ya karakteristik peserta didik yang beragam. Ini juga untuk menciptakan pembelajaran yang efektif tentu butuh pemetaannya karakteristik peserta didik. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara guru bisa melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Ada beberapa hal penting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami terkait dengan prinsip WERTU dalam Understanding by Design. Mewakili kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.